Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat banyak yang mengkritik saya. Bang, kajiannya jangan terlalu berat dong. Banyak yang menegur saya, bang kajian yang biasa-biasa yang umum gitu. Tentang sholat, tentang puasa, tentang zakat. Bang, gunakan bahasa yang umum dong, yang mudah dimengerti. Jangan menggunakan bahasa-bahasa anak kuliahan. Saya hanya tersenyum atas kritikan, atas teguran itu, dan saya ucapkan terima kasih untuk itu semuanya. Sahabat, bukan saya tidak mau membahas kajian yang biasa, yang umum. Seperti umumnya yang dilakukan oleh para ustadz, ya, atau para ulama, atau para habib, atau para guru-guru kita lah. Bukan saya tidak mau menggunakan bahasa-bahasa yang umum, yang mudah dimengerti, dan lain sebagainya. Sahabat, kalau saya harus menurutkan apa yang mereka mau, teman-teman saya mau, terus kita hanya mengkaji sesuatu hal yang sudah biasa dikaji. Mengkaji sesuatu hal yang sudah biasa dikaji. Dan mungkin kita sudah tahu itu semuanya. Ya walaupun udah tahu kan perlu penajaman bang. Nah inilah saya tidak mengambil porsi itu. Saya menyampaikan kajian ilmu yang memang sama sekali belum pernah dikaji, belum pernah dibahas, belum pernah diulas tentang membangun personality ini. Ya. Justru kajian ini sebenarnya tidak berat, justru ringan. Ya, justru ringan. Kajian ini sangat-sangat ringan. Kalau kita mau berpikir objektif dan sederhana. Bahasa yang saya gunakan juga sebenarnya ringan. Kalau kita mau belajar kembali ya tentang istilah-istilah yang saya keluarkan. Karena jujur saja bahasa Indonesia itu sangat kekurangan kosakata ya. Kekurangan kosakata sehingga saya harus mengadopsi kosakata agar ya kata ini bisa representatif, ya, bisa representatif, bisa merepresentasikan, bisa mewakili lafaz-lafaz yang tertuang dalam Al-Quran. Itu saja sih sebenarnya. Kalau saya mengeluarkan bahasa yang biasa, tidak terwakili sahabat-sahabat, tidak terwakili sama sekali. Misalnya Quran menggunakan kata ilah yang diartikan dengan Tuhan. Nanti ada istilah lain dalam Al-Quran kata Rob yang juga diartikan Tuhan. Nah kan bingung akhirnya kita. Kok dua lafaz yang sama tapi satu arti? Itu artinya apa? Mungkin penerjemah kekurangan kosakata. Nah oleh sebab itulah saya carikan kosakata yang tepat untuk mewakili lafaz ilah, untuk mewakili lafaz rob misalnya. Begitu sebenarnya, sederhana saja. Nah, oke, kita lanjutkan konteks kajian kita dengan ya kajian dengan ayat selanjutnya. Yaitu masih berkaitan dengan nafs, ya dengan nafs. Di surat masih yang sama, surat Al-Takwir, ayat 18. Was-subhi idza tanaffasa. Ini masih satu etimologi dengan nafs, cuman dia berbentuk fiil ya. Tanafasa ini berbentuk
fi'il. Nah, tentu ini sudah berbeda lagi artinya. Nah, kan begitu. Diawali dari kata wasubuhi. Di sini kalau kita lihat diterjemah demi subuh apabila fajarnya mulai menyingsing. Kok diartikan menyingsing? Padahal itu kan satu akar kata dengan nafs ya. Ayo. Jadi tidak korelatif. Nah, makanya di sinilah saya butuh kosakata yang lain agar bisa mewakili lafaz yang ada di Al-Quran ini. Begitu. Karena ini kan bahasa Al-Qur'annya tanah fasa. Bahasa kitanya apa? Bahasa kaumnya apa? Kan gitu. Biar apa? Biar dipahami. Oke, kita bahas sekarang ayatnya. Wasubuhi iza tanafasa. Kita mungkin dengan istilah subuh tidak asing, ya. Cuman apa itu subuh? Mungkin sahabat banyak yang nggak tahu. Ya, apa itu subuh? Nah, subuh adalah perjalanan waktu bumi. Jadi situasi bumi, ya, subuh itu sangat eksistensial. Ya. Artinya kalau secara eksistensial bisa kita terjemahkan dengan fajar, terbit, atau muncul. Begitu. Secara eksistensial, ya, situasi kita ciptakan itu awalnya dari timing subuh. Itulah secara eksistensial. Kita memulai memproses diri kita itu di waktu subuh. Nah, di waktu subuh. Disitulah kita mulai memproses diri kita. Makanya ada sholat di sana, ada komunikasi vertikal yang harus kita bangun. Setelah bangun dari tidur. Apa arti tidur? Jangan-jangan nggak pernah terpikir ya. Tidur mah tidur aja kita kan. Ya. Tapi kalau kita ingin membangun personal kita dengan baik, kita harus kita kondisikan semua timing-timing yang Allah berikan itu kita kondisikan dengan baik. Tidur artinya mengakhiri makhluk lama. Tidur artinya mentarbiyah diri. Tidur artinya terus mereformasi. Tidur artinya membentuk makhluk baru. Atau mengevaluasi diri. Itu makanya ada hadis yang mengatakan tidurnya orang berilmu itu lebih baik dari ibadahnya orang bodoh. Ini kan sebuah kalimat sarkastik ya. Karena buat orang yang berilmu, tidur itu sangat berarti. Disitulah dia. Makanya Rasulullah mengajarkan ketika tidur itu bismika. Dengan statusmu. Dengan predikatmu. Dengan identitas. Aku hidup dan aku mati saat ini. Artinya semua predikat, status dan identitas dari Allah itu menjadi bagian dari kemakhlukan kita. Kita bangun kembali. Kita jadikan diri kita ini juga menjadi makhluk yang baru. Nah, begitu sahabat-sahabat sekalian. Jadi setiap hari kita menjadi makhluk yang baru. Walaupun eksistensinya ya begini-begini juga ya. Paling ada perubahan ya.
mata agak peot, kulit agak keriput. Tapi di dalam sanubari ini penuh dengan nuansa dan fenomena yang indah. Jadi Allah memberi peluang, memberi kita waktu untuk memperbaiki diri. Sampai nanti kulun nafsin dha'iqatul maut. Itulah. Ketika batasnya sampai kapan? Batasnya sampai maut. Ketika diri kita ini bertemu dengan yang namanya maut, maka selesailah tugas kita untuk membangun personality kita ini, untuk membangun jati diri kita ini. Siapa Anda? Siapa kita saat ajal menjemput? Tentu ditentukan oleh peluang-peluang saat ini. Maka jangan sia-siakan peluang. Teruslah kita membangun personality kita sehingga kita menjadi makhluk yang sesuai dengan Allah harapkan. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.